Kita sebagai manusia sering mendahulukan keyakinan kita daripada fakta-fakta yang teruji secara empiris. Kita kerap kali terbius oleh keyakinan semu dan mengabaikan data dan fakta. Hai sobat, apa kabar kamu semua? Tidak bosan-bosan saya Codet Theo hadir kembali menemani kamu menjalani hari dengan segala suka dukanya. Terima kasih masih setia menonton video ini dari awal hingga akhir. Dengan menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya saya juga bersemangat nemenin kamu dengan video yang bermanfaat setiap harinya. Karena memang saya akan upload video setiap hari. Jadi jangan sampai lupa untuk subscribe ya sobat. Semoga keberkahan terlimpahkan buat sobat dan keluarga di rumah. Sobat, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita pasti tidak lekang dari penilaian. Terkadang kita bisa saja tidak objektif dalam menilai sesuatu karena subjektivitas yang begitu kuat dalam diri kita, atau karena faktor eksternal yang secara tidak sadar mempengaruhi cara menilai seseorang dan suatu kejadian. Ketidakobjektifan kita dalam menilai kita sebut dengan cognitive bias. Ada 7 poin yang dapat menjelaskan bagaimana cognitive bias bisa menjakiti seseorang sehingga terjadilah penilaian yang absurd. Oleh karena itu, tonton terus video saya dari awal hingga akhir agar kamu memperoleh pemahaman yang paripurna. Check it out. Yang pertama, bias konfirmasi atau kita sebut confirmation bias, di mana manusia sering kali mencari bukti untuk mendukung keyakinannya dan kerap mengabaikan bukti yang bertentangan dengan keyakinannya. Kita sebagai manusia sering mendahulukan keyakinan kita daripada fakta-fakta yang teruji secara empiris. Kita kerap kali terbius oleh keyakinan semu dan mengabaikan data dan fakta. Keyakinan yang saya maksud di sini bukan sekedar perkara agama, namun hal apapun yang kita yakini yang masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Sebagai contoh, kita sejak dulu meyakini bahwa uang kertas itu sama nilainya dengan logam mulia seperti emas dan perak, sehingga kita menaruh tabungan kita pada bank. Sampai datang suatu saat negara kita terkena hyperinflasi, di mana tumpukan uang kertas kita nyaris tak bernilai apa-apa. Dengan ini saya mengajak kepada kamu semua untuk kritis terhadap apa yang kita yakini dari kecil. Jangan sampai hanya karena kita tidak kritis, kita mengalami kerugian yang begitu besar. Saya ingin mengatakan bahwa kadang suatu kesalahan yang dilakukan secara masif dan berulang-ulang akan menjadi suatu kebenaran. Maka itu, tidak melulu suara mayoritas menjadi suara kebenaran, karena kebenaran tidak diukur dengan mayoritas atau minoritas penganutnya. Untuk mengetahui suatu kebenaran, kita perlu sadar dulu, karena kita sering kali tidur di saat terjaga. Artinya, kamu melihat, kamu mendengar, tapi kamu jauh dari kesadaran, seperti seorang yang lelap dalam tidurnya. Masih banyak contoh di sekitar kita tentang bias konfirmasi. Karena itu, agar kita tidak terjangkit bias konfirmasi, kita harus membuka diri terhadap insight baru. Jangan terlalu fanatik terhadap keyakinan yang tak memiliki alasan yang kuat. Karena fanatisme membuat kita seperti katak dalam tempurung yang enggan membuka dunia luar, enggan membuka diri terhadap wawasan baru, atau enggan membuka diri terhadap pandangan yang bertolak belakang dengan keyakinan yang telah kuat berakar di alam bawah sadar kita. Yang kedua, bias selektivitas atau selective bias. Bias selektivitas atau kecenderungan seseorang memperhatikan informasi yang sesuai dengan keyakinan dan pengalamannya sebelumnya. Sebagai contoh, seorang manajer marketing yang masih menerapkan sebar brosur untuk mempromosikan produk perusahaan. Manajer tersebut hanya menerapkan cara marketing sebagaimana dulu saat dia menjadi marketing lapangan, tanpa melihat situasi pasar yang berubah. Dia enggan beradaptasi dengan digital marketing hanya karena pengalaman masa lalunya yang mendominasi di alam pikirannya. Oleh karena itu, agar kamu tidak terjangkit bias selektivitas, kamu harus menggali banyak referensi dan jangan hanya mengandalkan satu sumber. Tidak masalah masuk ke dalam pandangan yang asing, baru, apalagi sangat bertolak belakang dengan pandangan konvensionalmu. Yang ketiga, bias atribusi
atau attribution bias, di mana seseorang cenderung menyalahkan faktor eksternal untuk kesalahannya dan memuji faktor internal untuk keberhasilan dirinya. Manusia kerap kali tidak mau mengaku salah. Dan bukan hanya itu, manusia kadang tidak segan-segan melemparkan kesalahannya kepada orang lain dengan menjadikan orang lain sebagai kambing hitam. Sebagai contoh, sepasang suami istri yang bercerai, saat ditanya apa faktor perceraiannya itu, maka mereka menjawab dengan lantang bahwa kesalahan berada pada mantan pasangannya, tanpa mengatakan bahwa dirinya pun juga bersalah. Seorang yang habis resign dari tempat kerjanya, bila ditanya mengapa resign, maka dia menjawab karena bosnya yang terlalu menekan, rekan kerja yang tidak kooperatif, tanpa mengatakan bahwa dia resign karena mendapat teguran karena dia tidak dapat mencapai target yang ditetapkan perusahaan berbulan-bulan lamanya. Kemudian kecenderungan selanjutnya, manusia seringkali menganggap kesuksesan dirinya hasil jerih payahnya atau berkat kecerdasannya tanpa menyebutkan privilege yang dimilikinya. Sebagai contoh, saat seorang mendirikan sebuah bisnis dan kemudian bisnisnya berkembang pesat dengan cabang di mana-mana, kemudian dia menyebutkan bahwa hasil yang dia peroleh hasil jerih payahnya dan kepiawaiannya dalam membaca pasar. Padahal setelah kita telisik lebih jauh, ada sokongan dana yang cukup besar dari orang tuanya, yang mana tanpa sokongan dana tersebut, kemungkinan besar bisnisnya berjalan di tempat atau bahkan memasuki jurang kebangkrutan. Oleh karena itu, dengan mengetahui bias atribusi, kamu tidak mudah menghakimi seseorang hanya karena penilaian fisik semata, tanpa memperhatikan hal di belakangnya. Saat kamu menjumpai sepasang suami istri yang bercerai, kamu jangan langsung memberikan stigma buruk terhadap si suami atau si istri, karena kamu tidak pernah tahu apa yang benar-benar terjadi di belakangnya. Kemudian, kita jangan mudah terpesona dengan keberhasilan seseorang, sehingga kita pun menjadi minder di hadapannya, karena kita tidak pernah tahu orang yang berperan besar di belakangnya. Kita perlu sadari, kawan, terkadang manusia terperangkap bias atribusi karena ingin mempertahankan status sosialnya, martabatnya, serta eksistensinya, sehingga dia kerap tidak mengatakan hal yang sebenarnya karena takut status sosialnya menjadi buruk, martabatnya menjadi jatuh, dan eksistensinya menjadi hilang. Yang keempat, efek Dunning-Kruger. Asal muasal teori dari psikolog sosial David Dunning dan Justin Kruger yang melakukan riset pada tahun 1999, di mana disimpulkan bahwa seseorang yang kurang ahli di bidang tertentu cenderung meremehkan kompleksitas keahlian tersebut. Sebagai contoh, seorang yang mengaku ahli agama hanya karena membaca buku-buku agama terjemahan tanpa mempelajari kaidah-kaidah kompleks dalam ilmu agama, sehingga dia sering memberikan fatwa yang menyesatkan. Sedangkan orang yang benar-benar ahli di bidangnya sangat berhati-hati dalam berfatwa. Hal ini sering kali terjadi di berbagai disiplin ilmu. Oleh karena itu, dengan mengetahui efek Dunning-Kruger, kita tidak mudah meremehkan suatu keahlian tertentu hanya karena orang tersebut tidak populer, apalagi mencoba membandingkan dengan orang yang populer pada keahlian yang sama. Karena bisa jadi orang yang populer dalam musik contohnya belum tentu benar-benar mengetahui seluk-beluk musik secara keseluruhan. Bisa jadi ada musisi yang mumpuni tapi tidak ingin dirinya populer. Oleh karena itu, popularitas tidak bisa menjadi tolak ukur keahlian tertentu. Yang kelima, efek bandwagon, di mana seseorang cenderung mengikuti pemikiran yang dianut banyak orang karena ketakutan akan isolasi sosial. Hal ini yang membuat seseorang mencari aman dengan menganut pemikiran yang populer, sekalipun hal tersebut bertolak belakang dengan hati nuraninya. Sebagai contoh, seseorang lebih cenderung mengikuti nilai budaya di keluarganya dengan tidak boleh menikah dengan suku tertentu. Atau dalam iklim politik, seorang cenderung mendukung paslon yang dijagokan oleh lingkungan terdekatnya tanpa mempertimbangkan kapasitas kepemimpinannya. Namun di era keterbukaan seperti saat ini, efek bandwagon secara perlahan dapat dikikis dengan munculnya influencer yang berani menawarkan pemikiran yang berbeda dan out of the box,
sehingga isolasi sosial perlahan dapat diminimalisir. Dengan mengetahui efek bandwagon, kamu jadi tak perlu takut menunjukkan jati dirimu, sekalipun bertolak belakang dengan persepsi umum. Saya tidak mengatakan persepsi umum itu salah, tapi persepsi umum juga layak untuk dikritisi dan tidak bisa dijadikan standar kebenaran. Kadang kita lebih baik menjadi diri sendiri dari sekedar berpura-pura hanya karena ingin diterima di circle kita. Sebaiknya kita mau mendengar suara hati kita. Let your conscience be your guide. Izinkan suara hatimu menjadi petunjuk hidupmu. Meski kadang kita harus terisolasi dari komunitas kita, tapi itu tak masalah. Penolakan mereka hanyalah fase awal sebelum mereka tahu apa yang sebenarnya maksud dari keputusanmu. Yang keenam, bias optimisme atau optimism bias. Optimisme memang bisa menjadi penyemangat hidup, tapi banyak yang tidak menyadari bahwa terkadang optimisme juga dapat meluluh lantahkan harapan dan cita-citamu. Hal ini terjadi saat seseorang menaruh harapan terlalu tinggi akan sesuatu, sehingga menutup mata bahwa hal tersebut sangat mungkin menjadi sekedar angan-angan. Dulu mungkin kamu optimis bahwa setelah kamu lulus kuliah, kamu segera mendapat pekerjaan impian. Kamu berharap penuh bahwa kuliahmu akan merubah nasibmu. Namun kamu tidak menyadari bahwa ada kemungkinan yang tidak sesuai dengan ekspektasimu yang terjadi, sehingga saat kamu lulus, kamu baru menerima kenyataan dengan penuh kekecewaan bahwa kamu harus memperoleh pekerjaan yang jauh dari harapanmu. Optimismemu akan indahnya masa depan justru mengecewakanmu. Kamu hanya siap menjemput nasib baikmu, namun kamu tidak siap saat nasib buruk menyapamu. Dalam pepatah dikatakan, false hope is worse than despair. Artinya harapan palsu lebih buruk daripada keputusasaan. Saat kamu kuliah, saran saya ya kuliah saja. Jangan terlalu berharap ia akan mengantarkanmu pada pekerjaan impianmu. Karena sistem pendidikan kita terkadang tidak siap menyambut tantangan industri kerja. Jadi kuliah atau tidak kuliah, kamu harus identifikasi di mana passion kamu, lalu asah terus kemampuan kamu sehingga kamu benar-benar expert di bidang tersebut. Yang ketujuh, efek halo. Efek halo adalah kecenderungan seseorang untuk mengeneralisasi pandangan positif atau negatif terhadap seseorang berdasarkan ciri-ciri yang mencolok pada dirinya. Sebagai contoh, kita sering memandang seseorang yang bertato identik dengan premanisme dan syarat dengan kriminalisme. Stereotip ini membuat masyarakat sinis dan gelisah dengan keberadaannya di lingkungan mereka, sehingga masyarakat cenderung menjauhinya karena takut menjadi sesuatu yang tak diinginkan. Dan kita juga sering memandang seseorang dengan berpakaian rapi, dengan rambut yang klimis, dengan badan yang beraroma parfum, dan dengan sepatu pantofel sebagai seseorang yang karismatik, berkarakter, serta baik budi pekertinya. Dengan mengeneralisasi seseorang dengan predikat tertentu membuat kamu menjadi tidak objektif. Dampaknya kamu akan cepat menghakimi orang tersebut tanpa mempertimbangkan hal lainnya, padahal pandangan tersebut tidak sepenuhnya benar. Sebagai contoh, seseorang yang mencari jodoh dengan stereotip tertentu sebagai kriteria pendamping halalnya akan salah pilih jika tidak disertai informasi lebih jauh tentang calon pasangannya. Seorang HRD akan keliru mencari calon karyawannya hanya karena pelamar lulusan luar negeri atau universitas unggulan tanpa melihat sisi-sisi lainnya. Atau contoh lainnya, kita akan sungkan menegur orang yang bermobil supercar hanya karena takut diperkarakan oleh orang tersebut, dan begitu mudah membentak orang yang memiliki status sosial yang rendah. Ada ungkapan begini: ketika kamu miskin, belum sukses, semua kata-kata bijakmu terdengar seperti kentut. Tapi ketika kamu kaya dan sukses, kentutmu terdengar sangat bijak dan menginspirasi. Begitulah fenomena yang terjadi pada masyarakat kita yang menggambarkan efek halo. Sobat, cukup sekian video dari saya. Semoga dari pemaparan saya ini bisa menjadi pelajaran buat kamu untuk tidak mudah menilai seseorang atau suatu kejadian, agar kamu tidak salah ambil keputusan besar dalam hidupmu. Saya Codeteo, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.